Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Tritunggal Maha apa sih Bang? Siapa ini? Iya, saya Muslim. Nggak boleh pakai nama itu turun. Ganti nama dulu. Kita nggak boleh provokator. Pakai nama biasa aja Mbak. Nggak bagus lah itu, malah saya salah bacakan tadi itu. Iya. Nggak boleh. Muslim kok Nggak namanya. boleh. Namanya begitu. Itu namanya cari permusuhan. Itu Ya, akidah orang loh gitu loh. Itu Kalau Kristen sendiri yang mengatakan Tritunggal itu seperti bayam satu ikat isi tiga, itu kan urusan mereka. Tapi kalau kita jangan ikut-ikutan. ganti namanya dulu ya Mbak baru naik. Tolonglah diganti ya. Jangan jadi provokator gitu. Nggak bagus loh. Wih, Bang Tresno lagi di sirkuit. Bang Tresno ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Bang Andi, Bang Zuma, sehat selalu. Waalaikumsalam. Aku seneng yang itu loh, yang jadi apa? Jurinya itu loh, seru sekali itu aja sih. Udah aku nyimak di bawah aja Bang Andi. Yo, kasih berisik Bang. Waduh. Oke. Iya, pinggir jalan. Ya, pasti sakit kupingnya orang yang pakai handsfree itu. Kalau aku sih nggak pakai. Iya. Tak turun aja dah. Ya Bang, makasih Bang. Oke, Bang. Ada yang bilang tumben aku baik. Ya nggak boleh. Saya seumur hidup mengenal beginian nggak pernah tuh pakai nama aneh-aneh. Nggak pernah. Ya nama-nama aja gitu. Nggak boleh pakai nama menyinggung agama sebelah, nggak boleh. Apa bedanya kita sama mereka kan saya gitu. Ayo, siapa lagi yang mau naik? Tadi di bawah ada yang mau lawan Banjoma debat katanya tapi nggak minta naik ya. Ah, yang komen di bawah kok dipercaya. Iya teman-teman, kita itu ndak boleh ngasih nama-nama yang aneh-aneh lah. Kalau umat Kristen sendiri yang mengatakan Tritunggal itu kembar siam tiga, nempel-nempel, terus kembar dampit, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Seperti JT kan bilang Bang Andi, itu urusan mereka. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, selamat malam nih. Iya bang, iya bang. Oke. Melam. Ini kan saya deket apa areal komplek Kristen. Saya di Cianjur nih saya nih. Oh iya bang, Cianjur, Ya di Cianjur. Sumatera Barat. Bukan Sumatera Barat, Cianjur Jawa Barat. Oh, Ayah naon Kang? Ayah naon Kang Joni? Mau nggak? sebutkan saya Tede. Ya jika berkenan gitu ya. Jika berkenan pihak Bang Juma dan kawan-kawan meluncur nanti di darat, kita bisa urhan bisa di darat begitu Bang. Nah, ini udah nggak jelas ini daerah saya udah semeraut ini. Ya kan abang ada di situ Bang, di Cianjur mah. Iya, tapi saya kan bisa dalil itu. Dari situ dia Cianjur ada Majelis Ulama Indonesia kok Cianjur. Banyak ustadz-ustadz di Cianjur. Nah, maksudnya bukan sama hal sama orang mui-mui macam jenengan-jenengan harusnya gitu. Ya mereka memang ngapain Bang? Maksa orang murtad gitu? Ya intinya begitu. Cuman kan Banyak misionaris di sana ya. iya, wah, saya juga kemarin hampir rame Bang saya di situ. Ya, Mereka ini terang-terangan. Jadi dia tuh istilahnya ngebujuknya tuh cara diam-diam Bang. Cara diam-diam. Oh, nggak terang-terangan berarti ya? Nggak terang-terangan. Kalau terang-terangan bisa kena
takut juga dia gitu. Cuman kalau bisa mah pihak abang turun gitu, survei gitu. Nanti ada saya di situ. Udah bang, aku udah sering ke Cianjur kok bang. Malah ada teman kita namanya Erik tuh mualaf dari Cianjur. Terus kemudian alhamdulillah saudaranya udah mualaf gitu loh. Iya kan. Aku udah 3 kali ke situ bang. Saya kan radius ke Calincing tuh kan ya. Saya mah kan di Cipatat sini deket gereja Pasundan situ tuh di Indosakti di Raja Mandalanya kalau saya kan. Tapi nggak terlalu kejauhan. Makanya waktu lihat Bang Juma ke Pasir Putih tuh tahu waktu itu bulan berapa tuh? Januari kayaknya bang. Iya saya komen-komen nggak tembus gitu ya di di apa di YouTube kalau nggak salah kan saya ini penggemar Bang Juma kalau di YouTube ya suka mantau terus tiap malam gitu. Cuman ya kalau angka baiknya mah kapan-kapan datang. Insya Allah udah cukup ya bang. Insya Allah kami akan sering-sering ke sana kok bang. Intinya abang kan udah di sana. Ya buatlah semacam organisasi kepemudaan Islam yang terafiliasi dengan Majelis Ulama Indonesia Cianjur. Ya teruslah berdakwah. Imbau kepada anak muda itu HP-nya dipakai mendengarkan ceramah Ustadz. Jangan kebanyakan duduk termenu main slot-slot. Kan itu abang di sana bang. Nah, gitu loh bang. Udah digerakkan semua pemuda semua. Di sana ada api nggak bang Andi? Insya ada teman-teman kita. Cuman dia kan nggak bisa kalau dia tidak berorganisasi gitu loh. Kan masuk daerah api Jawa Barat. Cianjur Bandung cukup jauh juga Bang Jua. Ya suruh hubungi aja kemudian api Jawa Barat untuk bikin ranting atau cabang gitu Ya, bang Andi. bagus. Iya. Biar saya gabung gitu di situ. Betul. Hubungi api. Itu di Ini. Jawa Barat itu di mana? Di Bandung alamatnya di mana? Jadi saya bingung juga Buta nih. Di mana coba? Di Samarinda bang pusatnya. Oh, Kalimantan ya. Enggak. Abang kan bisa masuk ada tuh api Jawa Barat tuh sering live tuh api Jabar ya. Sering-sering di sana. Koordinasi, ngobrol apa aktivitas Ya. apa program gitu loh bang. Ketik di bawah aku disuruh sama Bang Suma untuk naik gitu. Nanti sampaikan bahwa Bang Suma minta supaya kita bikin cabang gitu. Iya, jadi saya Di bingung. Jadi Samarinda. bingung kalau nggak ada macam wadah gitu ya. Nggak ada wadah, jadi saya aja sepak terjang sama rekan. Oh jangan Ya, secara pribadi bang. Makanya. Harus yayasan supaya dilindungi. Kalau yayasan bergerak itu kan ada perlindungan hukumnya. Tadinya saya mau ke Jakarta, mau cari-cari kodondi ya. Ke Jakarta saya mau cari ke itu. Mau ya istilahnya diberesin gitu. Tepatnya nggak sudah di ketemu. API. API udah benar bang. Tinggal buka cabang aja di sana. Iya harusnya buka cabang biar saya gabung dengan Nah. anak gitu. Itu dia makanya nanti kalau misalnya API Jabar itu live naik abang ke atas. Siap. Jadi nanti saya ikut ke API dulu ya. Cari API dulu aja ya. Iya betul. Oke. Oke bang, nanti saya coba-coba menghubungi API aja mungkin. Siap. Ya, gitu aja bang ya. Iya bang. Ya hati-hati di jalan bang. Siap, sehat semua nih rekan-rekan ya. Terus Amin. biar Amin. kebenaran gitu ya. Amin. Oke Kang, mangga Kang. Semangat terus Kang. Nuhun. Mangga Pak Handi, hatur nuhun. Sami-sami Kang. Nuhun. Sami-sami. Cianjur kita waktu terjadi kemarin ada musibah cobaan itu terjadi gempa bumi kami turun kok. Kami turun mencari masjid yang bisa kita rehab kembali. Tapi turun. Tapi kalau tiap hari mau ke sana ya kita kan juga punya kegiatan Iya. yang lain. Makanya harus ada penduduk asli di sana bang.
Kecuali mereka buka cabang di sana. betul. Kecuali duit saya sudah sekitar ya 5 miliar aja lah. Nah, udah bisa lah saya berhenti kerja. Ya saya kerjanya motor saja ke sana kemari kan gitu. Ya, kita kan juga punya keluarga, Bang. Saya tinggal di sana gimana ceritanya? Kan gitu. Jadi mestinya kita berkolaborasi kerjasama yang baik. Itu aja sih. Tapi saya heran loh Bang Zuma, karena gini, mereka apa ya, kayaknya maksa banget gitu kan, ingin memurtadkan umat Islam. Sedangkan ujung-ujungnya gereja yang satu jiwanya dicuri oleh gereja yang lain. Jadi rebutan nanti. Oke, kita sambut lagi dulu ya. Aminkan saja ya, saya dapat rezeki, bisa ada transportasi bolak-balik, ya, ya enggak, saya bergerak di bidang dunia nyata aja lah, kan gitu ya. Insya Allah, seminggu saya tinggal di Cianjur, semua kelar semua gitu ya. Ya Rabbal Alamin. Paling bagus kalau ini Bang Andi, api galakkan king care, jadi nggak perlu biaya dari luar, biayanya dari dalam. Gitu. Jadi dari dana yang dihasilkan dari Kingker ini oleh API Pusat boleh patroli dengan menggunakan dana kita sendiri gitu loh. Betul. Gampang loh itu Bang Handi kalau kita galakkan semuanya. Amin. Iya. Ini kan sudah kita canangkan setiap penjualan pembelian itu 5.000 untuk pusat gitu Bang Handi. Mudah-mudahan. Siapapun yang bikin laku ya itu harus impak sedekah ke API 5.000. Enak kan? Benar. Jadi yang membeli itu sudah dapat sedekahnya gitu loh. Nah ini harus kita lakukan. Kenapa? Ya gerakan misionaris kapan kita bisa hentikan coba? Apakah setelah kita tiba-tiba duduk datang anak kita membawa calon istrinya yang berkalungkan salib baru sadar betapa perlunya ini api? Apakah nanti setelah tiba-tiba muncul orang datang, sepupu atau saudara datang nangis ke rumah karena anaknya tiba-tiba murtad, baru kita mau peduli gitu? Kita bukan hanya sekedar debat kayak begini kan? Debat kayak begini itu hanya gaungan, tapi pergerakan di lapangan itu butuh finansial. Tapi kami dari API kan tidak mungkin tiap hari minta donasi terus. Kami juga malu melakukan itu. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah di channel saya nggak pernah minta donasi pribadi loh. Saya nggak mau seperti itu. Harus melalui yayasan. Iya. Saya dulu kalau ada rezeki itu baju mah muter loh sampai ke Malang loh ya. Sampai ke Malang ke rumah kiamat. Bayangkan itu perjalanan seperti apa. Putar Pulau Jawa, ke Blora, ke Jepara. Yang mendukung itu ada gereja yang mau dibangun, alhamdulillah koordinasi tokoh masyarakat. Tapi kalau ya takor lagu nanti pulang-pulang nggak ada beras di rumah gimana dong? Ya itu dia makanya. Nah, gimana? Ya rata-rata kan yang nyimak dakwah kita ini, tablik kita ini kan kaum Hawa. Mereka kan menggunakan Kingker. Diingatkan aja terus, meskipun bukan di channelnya Bang Zuma, kita di channel-channel manapun, suarakan terus itu. Karena saya sudah minta ke Sadli, hitung semua yang sudah laku, nanti kali 5.000 masukkan ke rekening API itu. Mulai setelah promo ini. Seperti itu Bang Handi. Jadi nanti hitungan-hitungannya itu Sadli dengan sekretaris kita atau dengan bendahara Bunda Rahma yang akan mengatur itu semua, termasuk Bunda Rahma dalam hal ini sebagai personil API. Kalau ingin menjadi kontributor, ya kan bisa ada hitung-hitungannya dengan Sadli. Iya. Jadi ini laporan ya, ada yang nanya. Iya. Gimana kasusnya kiamat? Yang mendampingi pelapor itu saya di Polda Metro. Ya saya sering update. Teleponnya penyidik apa saya? Penyidik ya kebetulan
kenal gitu ya, diupdate terus. Ya kita juga nggak bisa mengintervensi penyidik dong. Ya sebatas nanya kan gitu, karena pelapor itu harus nanya terus. Tapi alhamdulillah kan terupdate terus gitu ya. Ya mudah-mudahan saja ya cepat kasusnya si Kiamat itu. Ya saya himbau juga nih kepada penyidik Polda Metro nih, ini Andi Slebes yang ngomong. Ya tolonglah teman-teman yang di cyber ya disegerakan lah. Saya nggak usah menyebut namanya ya. Teman kita juga yang malam ini lagi dinas. Sehat selalu ya abang-abangku di sana. Ya itu LP kami ya segeralah, jangan ditaruh di meja aja. Itu sih ya teman-teman ya, mau bersabar. Insya Allah kami kerja kok teman-teman. Kami kerja yang ada di Jakarta dengan support semua teman-teman yang ada. Itu sih, lo tahu sendiri Jakarta kalau siang macetnya minta ampun. Belum lagi keluar kota, belum lagi ke ini, belum lagi live ya kan gitulah ya. Jadi jangan terlalu kasih tugas yang berat deh, ntar gue sakit lagi gimana dong kalau gue sakit. Bang Andi, ada terang bulan itu di bawah disapa. Oh ya udah disapa, silakan. Terang bulan, selamat pagi. Kok terang bulan? Pagi Bang Hendi. Pagi Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Yang disampaikan ada. Apa tuh Bang? Dan saya mau berdebat, nggak perlu saya berdebat. Yang saya mau sampaikan gini, sudah berapa orangkah yang mu'alaf dari channel ini atau dari perdebatan ini? Udah nggak kehitung Bang jawabannya? Oh, udah nggak kehitung ya? Ya. Tapi saya rasa nggak ada gunanya channel seperti ini Anda bikin, nggak ada ngaruh gitu. Memang nggak ngaruh buat Anda kan? Iya, nanti saya ibaratnya gini, masuk orang lain untuk berdiskusi, debat-debat, salah ngomong, lapor lagi deh ujungnya. Siapa yang dilapor Bang? Iya. Siapa yang dilapor? Ya apalah, Mas. Siapa? Yang barusan diomongin juga kan ada juga. Si Kiamat. Sebelumnya juga ada dilaporin. Siapa itu yang sebelumnya? Ya, di video-videonya kan ada itu. Ya siapa? Ya itulah, kalau yang saya sampaikan itu aja. Ya siapa? Negara kita ini negara hukum, bro. Jadi ketika kemudian kita menghujat, menista, ya wajarlah diproses. Karena kalau tidak diproses maka akan muncul penghujat-penghujat, dan kalau penghujat ini tidak diproses ya bahkan perang saudara kita. Iya, masalahnya kan hukumnya tumpul ke bawah. Berarti Anda menyalahkan aparat kalau begitu. Anda menyalahkan hukum yang ada di negara ini kalau begitu, karena bukan Anda kan mayoritas. Lalu Anda ingin mengatakan bahwa pihak kepolisian itu berpihak kepada mayoritas. Ya, seperti mendirikan gereja ya sulit. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini yang kita bahas tadi tentang yang apa Anda suarakan di awal. Ketika Anda mengatakan tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajamnya ke bawah, itu berarti Anda menyalahkan sistem pemerintahan, sistem hukum yang berlaku di negara kita ini. Artinya Anda memfitnah pihak kepolisian telah melakukan ketidakadilan, kan gitu. Padahal jelas nyata yang ditahan ini memang penghujat. Dan saya yakin sih memang dalam hati Kristen itu benci kali dengan Islam ini. Kalian berbaik-baik itu karena kalian minoritas aja. Andai saja kalian mayoritas, kalian akan lampiaskan kebencian kalian itu kepada Islam. Saya kesimpulkan bahwa Kristen itu senyum-senyum depan kita itu hanya palsu-palsu aja. Sebenarnya orang Kristen itu benci kali dengan Islam. Benci sebenci-bencinya. Kalian itu hanya sandiwara aja karena kalian minoritas, kalian membutuhkan kami gitu loh. Karena tidak akan mungkin ada interaksi yang menghasilkan dari hal finansial kalau tidak dengan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Itu fakta. Kalian itu benci kali dengan kami sebenarnya. Andaikan bisa kalian itu isap darah kami, kalian isap. Cuman karena negara ini negara hukum, sampai kalian itu ya seperti hormat, sopan, senyum sama kami.
Padahal sebenarnya darah kalian itu mendidih setiap kali lihat Islam. Tidak ada seperti itu, nggak ada Bang Zuma, nggak ada. Enggak, saya bohong kalau tidak. Itu fakta, itu fakta. Kami Itu fakta. Terlihat ketika kalian mayoritas. Itu fakta. Dan terlihat ketika kalian melihat ada umat Islam di tengah-tengah kalian. Dan posisi kalian itu banyak. Kalian mayoritas, gak usah terlalu jauh deh. Di simpul-simpul kekristenan yang mayoritas, ketika ada umat Islam di sana minoritas, pasti diperlakukan tidak adil. Itu pasti tuh. Bagaimana kalau kalian mayoritas di negara ini? Saya curiga anak-anak kami sudah takut ke masjid. Buktinya juga tadi Anda masuk nggak ada gunanya channel ini, kata dia. Apa tuh? Apa maksudmu nggak ada gunanya channel ini? Apa alasanmu mengatakan nggak ada gunanya? Maksudnya Bang Handi, channel ini nggak ada gunanya buat orang yang tidak mikir, tapi buat orang yang mau berpikir lalu memikirkan konsep ketuhanan. Masa iya sih Tuhan jadi manusia? Masa iya sih Tuhan mati? Nah, setelah berpikir, diolah, mu'alaf dia masuk Islam, gitu Bang Andi. Menurut dia kalau orang berpikir, orang memakai akal tidak berguna. Tapi orang kalau tidak berakal, anak orang disembah baru berguna buat dia, kan gitu. Jangan dibalik, bro. Yang paling parah itu lo, kamu lo itu mendiskreditkan penegakan hukum di Republik ini. Apa tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Siapa yang Anda laporkan? Anda nggak mikir berapa orang yang telah diproses oleh pihak yang berwajib dari orang Kristen? Ada yang buron 2 orang loh. Ada yang buron 2 orang. Apa kerja kalian? Bukan cuma 2 Bang, banyak. Malah orang-orang pendeta di sini di Indonesia menemui mereka ke luar negeri. Untuk apa? Ngopi bareng. Dijadiin bapak donatur pula lagi. Buronan itu loh, Mabes Polri. Ya, kabur kan kamu? Enggak, jatuh dia. Enggak kuat mendengar kebenaran ya gitu jadinya. Iya. Justru kami itu melapor karena ingin menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu tidak perlu melanggar hukum, nggak boleh. Kita main hakim sendiri gitu loh. Yang nggak enak itu Bang Andi ketika dia mengatakan hukum di negara ini itu tumpul sebelah. Buktinya banyak penegakan, banyak praktisi hukum dari orang-orang sebelah juga banyak. Tajamnya ke bawah katanya. Artinya yang dituduh itu bukan umat Islam, yang dituduh itu aparat. Hati-hati loh. Jadi kalau nggak menguasai ilmunya ya yang bicara lah. Katanya gereja sulit dibangun. Siapa bilang? Di Papua orang bangun gereja, waduh gampang banget. Di NTT bangun gereja yang gampang banget. Di Manado bangun gereja ya gampang. Siapa bilang sulit? Ya sulitnya itu kalau tidak ada orang Kristen di situ yang stay berdomisili di situ, lu bangun gereja ya sulit. Karena udah jelas hukumnya harus ada 90 orang Kristen yang stay di situ. 60 tokoh masyarakat yang harus mengetahui, ada FKUB-nya juga. Sulit. Bangun gereja. Di tempat saya Bang Handi, maaf Bang. Ya. Di sini ada gereja Batak di Laikang. Tidak ada orang Batak di situ. Gerejanya besar kali. Tidak ada orang Batak tinggal di sana. Kalaupun kemudian ada ibadah pendatang, dia bikin gereja di pinggiran-pinggiran pemukiman besar sekali di situ. Nah, tidak ada juga yang tinggal dalam misalnya ada masyarakat Batak di situ berkumpul, nggak ada. Tapi gereja itu dibuat, apa sasarannya? Ya karena prinsipnya bikin kandang dulu. Yang penting ada kandangnya, gampangnya itu cari domba. Itu maksudnya.
Ya dibangun sembunyi-sembunyi dulu, sedikit. Nah, setelah rame pengunjung datang ya baru mengurus surat izin yang nggak direstui. Ngamuk. Terus panitianya statement di media sosial, kami dipersulit, tidak bisa membangun rumah ibadah karena kami minoritas. Kan gitu statementnya. Orang-orang yang tadinya tidak tahu bagaimana cara mendirikan gereja izinnya ya juga ya. Kami kok ini minoritas selalu tidak bisa apa-apa. Nah itu. Bang Andi, ada pendeta yang buka kartu, pendeta perempuan. Katanya gereja sudah ada jemaatnya, terus jemaatnya suruh pindah karena ada gereja yang mau buka katanya. Kalau Iya. pamor. Jadi gereja-gereja sekarang ini bukan mencari jiwa, tapi mencuri jiwa katanya. Pendeta yang ngomong itu. Ya udah. Tolonglah apa prosedur yang gimana Pak? Silakan Bang Andi. Ya, intinya prosedur yang berlaku ya ikuti aja lah, jangan baper aja. Itu aja sih, prosedur aja yang berlaku. Kami di Papua bangun masjid sulit loh. Apa saya perlu buka data? Bagaimana seorang kepala daerah itu membuat suatu edaran tidak boleh membangun masjid? Apa kami baper? Enggak. Karena memang nggak memenuhi syarat ya sudah. Ada salah satu mualaf ingin bangun musola aja di samping rumahnya, di demo habis-habisan. Apa kami baper? Enggak. Ya paling ya abang kalau mau mendirikan seperti itu ya minta izin dulu ke tokoh masyarakat setempat, ikuti prosedur. Apa kami baper? Nangis? Enggak menyalahkan siapa-siapa. Nah, itu namanya orang adil dalam menyikapi. Kalau ini enggak berat sebelah gitu menilainya. Enggak bisa Disambit dulu itu di bawah ada 2 tamu. Dia disambit. Silakan. Ini netizen di bawah ini kayaknya lu aja jadi host. Kita paham ada loh. Japar silakan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri. Saya Bang dari Aceh yang terus mengikuti debat perbedaan agama. Cuma saya ingin menanyakan kepada abang-abang di sini, bagaimana Bang cara orang abang untuk pendangkalan akidah ya, tentang pendangkalan akidah, menanggapi tentang menanggapi tentang pendangkalan akidah di Indonesia. Kalau di Aceh Bang, ini saya bisa bicara panjang lebar sedikit Bang tentang Aceh ya. Ya, boleh Bang. Itu udah poin aja Bang, yang singkat-singkat aja Bang. Iya. Oh ya, oke. Kalau di Aceh Bang, kami untuk pendangkalan akidah, misionaris itu tidak punya celah di Aceh. Selain aturan syariat Islam sudah kuat, sudah dikanunkan oleh pemerintah Aceh, dan itu hukum yang mengatur. Kemudian ada adat istiadat serta budaya. Untuk pendangkalan akidah benar-benar tidak ada celah. Walaupun tidak ada celah, tetapi ada orang Aceh yang masuk Kristen. Contoh saya bilang si Pendi Aceh, itu dia berkoar-koar juga di TikTok. Kemudian saya bicara tadi budaya adat di Aceh Bang. Setiap hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Idul Fitri, Idul Adha dan Tahun Baru Islam serta Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu diadakan dakwah semuanya, dakwah Bang. Di tiap-tiap hari itu ada dakwah, ada penyampaian tentang masalah agama Islam. Kemudian kalau di Aceh untuk pendangkalan akidah tentang kelahiran Nabi,
itu bukan hampir 3 bulan bang, di Aceh 3 bulan itu untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Itu bang, sedikit penyampaian dari saya, tetapi kenapa di daerah lain di Indonesia seperti Medan, kan kalau saya tilik di daerah-daerah di Indonesia ada yang mayoritas Islam, kan orang ini bisa membuat syariat Islam seperti di Aceh, kan mayoritas bisalah membuat kanun seperti di Aceh. Itu cara untuk pendangkalan akidah bang. Kalau nggak begitu penguasa lalai dia. Penguasa penting juga dalam pendangkalan akidah. Oleh karena itu di Aceh membuat sebuah kanun syariat Islam. Jadi tidak semena-mena kalau di Aceh. Oke bang, cuma itu saja dari saya di Aceh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, izin ada yang mau bicara dari luar Banyumas, boleh ya? Boleh, silakan. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Adik-adikku sayang semua di room. Ada semua jumpa kah? Semua ada kah? Ada. Alhamdulillah wa syukurillah, sehat selalu adikku sayang. Dan semua Bung Handi dorang semua, Allah sayang, Allah berkahi. Saya lagi di perapatan Cintrep, lalu dapat telepon dari Jakarta, katanya orang Jakarta sedang nonton ini, dan statement Bung Handi barusan itu memang sangat mengena dengan apa yang kemarin kita bicarakan di Masjid Abu Sunda Kelapa bersama Syekh Didat serta Ustadz Reno dan Ustadz Anwar Sujana dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Nasional, serta ada tamu kita kan kemarin Hijab Brother dan juga Brother Lip dan Brother Fadli dari Malaysia. Begini, orang Jakarta bilang memang tepat apa yang dikatakan Bung Handi itu barusan. Karena apa? Karena begini, orang Islam itu tidak cengeng gitu. Orang Islam tough, tegar. Kenapa? Karena ketika di satu tempat yang adalah mayoritas Kristen atau agama lain selain Kristen di luar Islam, sekali lagi saya ulang pelan-pelan, muslimin wal muslimat di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia adalah umat yang terbiasa keras dan terbiasa patuh hukum. Sekali lagi patuh hukum, sekali lagi patuh hukum, ya, patuh hukum, ya. Muslimin wal muslimah di Republik Indonesia dan di seluruh dunia adalah orang-orang yang patuh hukum dan tegar, tidak cengeng, sekali lagi cengeng, ya. Begini maksudnya, ketika umat Islam di Republik Indonesia ini secara khusus mendapati dirinya hidup di antara mayoritas yang non-muslim, maka ketika orang-orang ini mengajukan permohonan rumah ibadah dan tidak bisa diterima, mereka santai aja dan mereka tahu diri. Lalu ada orang-orang yang non-muslim di mayoritas muslim itu memaksakan mendirikan bangunan ibadah bersebelahan dengan bangunan ibadah yang sudah mendapat izin. Bung Handi ya, FKUB begitu ya. Ya. Jadi porsinya begitu. Bagaimana mau dikasih jika rumah ibadah Kristen contohnya sudah ada di daerah tersebut? Itu akan menjadi perizinan yang tumpang tindih. Ini untuk saudaraku Kristen dan Katolik, ya kenapa agak sulit kalau bikin rumah ibadah di satu tempat? Bukan karena pemerintah daerah mayoritas Islam, bukan. Tapi tumpang tindih jadinya. Ini yang berlaku di Republik Indonesia di wilayah mayoritas Islam. Kenapa? Contoh, GBI buka di kota wisata. 10 meter dari tempat GBI yang sudah berdiri itu akan dibangun lagi gereja karismatis yang lain. Pemdanya bingung, penomorannya bingung, gitu. Penomoran surat ini masalah penomoran aja, ya. Penomoran suratnya bingung dan jemaatnya juga ketika ditanya ini siapa aja yang pelayanan, lalu yang mengisi ibadah, lalu jemaatnya domisili di sini atau tidak, itu akan tumpang tindih. Saudaraku Kristen dan Katolik, hal ini kepada semua yang di room, mohon maaf saya minta izin harus disampaikan bahwa hal ini, hal perizinan rumah ibadah Kristen terutama,
itu dilihat sebagai celah atau poin oleh orang-orang Islamofobia yang ternyata mereka bukan Kristen, Bung Andi, adikku sayang Zuma. Jadi bukan Kristen ini yang bergerak sekarang, yang bikin rame masalah ini bukan Kristen. Kenapa? Mereka menggunakan isu ini untuk menjadikan frasa atau kalimat minoritas mayoritas itu menjadi isu nasional. Ya, padahal pemerintahnya pun tidak menganggap ini isu nasional. Nah, mereka berusaha dengan isu minoritas mayoritas, mereka memperlihatkan bahwa di Indonesia ini mayoritas Muslim itu adalah mayoritas yang kejam, yang menzolimi orang Kristen. Nah, pemerintah sudah tahu, Bung Andi, adikku sayang Zuma, pemerintah sudah mengerti hal ini. Masalahnya ada sekarang, hal ini agar diketahui oleh orang Kristen bahwa mereka yang mendukung frasa atau kalimat minoritas mayoritas tahu diri dan sadar bahwa Anda jemaat Kristen yang percaya kepada isu minoritas mayoritas, Anda sedang dibohongin dan dipergunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang Islamofobia dari luar negeri yang masuk ingin memecah belah Republik Indonesia melalui isu minoritas mayoritas. Sekali lagi, mari kita tempatkan isu ini kepada tempat yang proporsional dan tidak terbakar, terutama saudaraku saya Kristen dan Katolik, agar juga saran ketika Anda mau menjadi subscriber dari satu channel Kristen, lihat dulu, ini bukan mengajari, terserah mau ikut atau tidak. Pesan pemerintah adalah tidak bisa Bung Handi dan adikku sayang Zuma, tidak bisa pemerintah istilahnya memban secara permanen Komal atau channel Kristen menghujat. Kenapa? Karena ketika masuk ke ranah media internasional, maka itu ada kekuasaan, kebebasan berbicara itu, hukum itu Bung Andi, kebebasan berbicara. Sehingga untuk meredam serta menghilangkan insya Allah channel-channel penghujat Islam ini, caranya cuma satu, membangun kesadaran saudara kita tersayang Kristen dan Katolik bahwa mereka sedang mendukung pemecah belah yang bukan Kristen. Sekali lagi, saudaraku sayang Kristen dan Katolik yang ada di room, silahkan sebarkan ini. Ketika Anda mengikuti satu channel Kristen yang menjadi penghujat Islam, Anda mengambil bagian dalam porsi isu nasional. Apa itu? Memecah belah bangsa dengan isu minoritas mayoritas. Bung Handi, adik sayang Zuma dan semua yang ada di room, Allah sayang, Allah berkahi. Terima kasih banyak, saya sudah menyampaikan amanah dari Tebet, Jakarta Pusat, Tebet itu Jakarta Selatan. Kepada semuanya, Allah sayang, Allah berkahi. Allah membalas semua kebaikan perjuangan antum semua dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, kesuksesan, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka bagi semua yang ada di room, para mujahid bersama keluarga, kolega, serta jamaah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau pasti lagi di jalan itu. Iya, dia selalu memantau di luar itu. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati, memanjangkan umur beliau. Amin. Amin ya Rabbal. Dan lucunya juga gini, Bang Zuma, Bang Handi. Kristen itu kan banyak denom, banyak aliran, ya kan? Katolik, Protestan, karismatik, saksi apalah segala macam tuh denomnya, Advent. Tuh mereka beda-beda tempat ibadah loh. Jadi kalau mereka masing-masing ingin mendirikan, setiap denom ingin mendirikan padahal standar untuk pemenuhan berdirinya sebuah gereja kan udah ada aturannya. Ya kan mereka itu harus cerdas. Karena mereka ini pikirannya sudah menuhankan manusia aja, mereka masih abad 21 masih melakoni itu. Ya, jadi standar pendirian gereja itu kan ada, harus pada dapat izin. Denom kalian tuh banyak loh. Protestan itu nggak boleh bergereja di gereja Katolik, nggak boleh pokoknya kalian tuh nggak bisa, harus punya gereja masing-masing. Dan puluhan ribu denom tuh, kalau di Indonesia tuh berapa puluh denom ya.
Jangan lucu kalau kalian masing-masing denom ingin. Jemaatmu cuman 5 ekor, bukan ekor ya, karena walaupun mereka domba. Cuma berapa orang, tapi mau gereja. Lucu kalian tuh. Di tempatku nih ya, udah puluhan tahun tuh ada gereja satu nih. Bunda Rama bukan kalian ya, Bunda Rama bukan kalian yang lucu, Bunda Rama yang lucu. Ada tempatku bang, Deng, gereja satu ya, jauh tuh dia jauh dari tempatku sih, udah lama itu. Yang datang itu dari luar, jauh sekali mereka berjalan jauh mereka, dan muka-mukanya itu ya bukan muka-muka dari sini, muka-muka dari pendatang gitu loh. Muka-muka Flores Latator ya, yang hidungnya rata-rata mancung ke dalam. Jadi lucu lah mereka, ku tengok ya tuntutannya ya. Itu aja kira-kira ya. Macam-macam yang minoritas belagu. Lanjut bang. Masalahnya Bunda Rahma ibarat tokoh kelontong. Seperti itulah adanya. Jadi kalau misalnya Bunda Rahma buka toko, saya juga datang ke situ buka toko, kan nggak ada salahnya toh. Sama-sama kita mencari keuntungan. Ini yang disifati oleh mereka. Karena gereja itu menghasilkan. Nah, ada gereja di situ, saya mau coba dirikan, ya persaingan bisnis. Saya masalah jemaat nanti, yang penting saya bangun dulu tempatnya, kandangnya. Masalah jemaat kan keberuntungan. Misalnya saya bangun kandang di sini, besok hari masuk domba 200. Kan untung bagi saya. Itu di situ bedanya dengan masjid. Jadi latar belakang mendirikan masjid dan latar belakang mendirikan gereja itu jelas sangat berbeda. Itu yang perlu dipahami. Betul. Deng. Latar belakangnya, iya. Kalau masjid dibangun kan nggak ada unsur bisnis. Tapi kalau yang itu yang dibangun kan kota. Ah itu dia. Ya buktinya ada sudah kita lihat bagaimana pendeta rebutan mimbar. Saya belum pernah melihat penceramah rebutan mimbar, nggak ada itu. Nggak mungkin itu terjadi. Karena di situ tidak ada fulus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dulu nih hacas 1 2 4 3. Ya silakan. 1 2 4 3 apa itu bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Bang Zuma, Bang Handi. Amin, alhamdulillah. Abang-abang dan ibu-ibu ya. Saya sebenarnya sudah lama ikut ya Bang Zuma. Sudah lama ikut mendengar. Ini saya ada yang mau saya tanyakan nih Bang Zuma. Iya gimana Bang? Kalau di Islam itu kan ada rujukannya, kalau membahas sesuatu itu seperti Al-Quran, ada artinya. Rujukannya itu Al-Quran. Kalau di Injil itu rujukannya apa ya Bang Zuma? Jadi terkesannya kalau saya dengar itu mereka menafsirkan sendiri dari artinya itu. Iya. Jadi kalau mereka itu punya Roh Kudus. Mereka punya katanya Roh Kudus di dalam diri mereka yang memberikan pengertian kepada mereka, sehingga yang terjadi antara kelompok yang satu bahkan personil yang satu berbeda terkait dengan satu keadaan yang sama. Itu disebabkan karena apa? Karena tidak hanya dasar. Itu ya. Iya, tidak ada dasar kemudian di dalam keagamaan mereka terkait dengan isi dari kitab mereka. Gitu Bang. Mereka beda-beda. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian. Seperti misalnya Taurat. Ketika mereka berbicara mengenai kitab Taurat yang ada di dalam kitab mereka berupa terjemahan, untuk mengambil satu kesimpulan dalam suatu permasalahan itu berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak ada sanadnya.
tidak memiliki sanad yang bersambung hingga kepada Nabi Musa. Jadi yang mereka anggap Taurat tidak dihafal oleh seorang pun, dan tidak kemudian ada di antara mereka yang menuliskan secara terinci dan diketahui dari mana sumbernya. Jadi itulah sebabnya secara sanad saja keautentikan Taurat menjadi batal, sebab tidak ada satupun manusia yang bisa membuktikan bahwa Taurat yang ada saat ini itu bersambung hingga kepada Nabi Musa. Begitu juga yang disifati oleh 4 kitab yang kanonik, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu bersumber dari sanad yang sampai nyambung kepada Nabi Isa atau Yesus. Jangan ke Nabi Isa deh, ke Yesus saja, tidak ada sanadnya, sehingga siapapun bisa garambang sesuai dengan nafsu, sesuai dengan keinginan. Siapapun bisa mengadakan tafsir, mengeksegesis apa yang ada sesuai dengan kehendak mereka. Sehingga ketika kita menarasikan dengan kaidah yang lurus, mereka akan mengatakan Anda tidak bisa mengerti hanya dengan comot-comot ayat. Anda tidak bisa mengerti hanya untuk mentafsirkan diri sendiri, karena di dalam diri kalian itu tidak ada Roh Kudus. Itu selalu jawabannya. Padahal yang sesungguhnya adalah kitab mereka itu tidak ada sanadnya. Kitab mereka itu tidak berkesinambungan. Jadi yang muncul adalah garambang. Garambang aja yang muncul, Bang. Mudah-mudahan Anda ngerti garambang. Apa itu garambang? Hah? Apa itu garambang, Bang Duma? Garambang itu angan-angan. Oh gitu. Nah, angan-angannya itu mereka anggap sebagai bisikan Roh Kudus, gitu, Bang. Berbeda dengan kita. Jangan coba-coba berbicara tentang sesuatu kalau tak ada ilmunya, tak bersanad, akan dipretelin sama orang-orang yang benci dengan kita. Saya Bang semua bercerita tentang sesuatu, keseleo sedikit, udahlah. Karena kenapa? Karena ilmu Islam itu betul bersanad. Ilmunya itu bersanad, artinya ilmu yang kita uraikan itu harus punya dasar dari atas, dari orang yang lebih dulu. Nah, orang yang lebih dulu ini sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mereka tidak, mereka itu garambang saja, seenak perut, gitu, Bang. Gitu. Ya benar, Bang Zuma. Jadi kalau di Islam itu punya alarmnya bila seseorang itu salah menyampaikan sesuatu, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan apa yang sebenarnya, alarm itu langsung berbunyi. Jadi begini Bang Zuma, selama ini kan Bang Zuma, Bang Andi dan yang lain itu menjelaskan suatu pokok bahasan itu, dan sementara teman-teman Oten ini mengartinya berbeda-beda, dan saya selalu mengikuti itu, tidak dapat memahami ya mungkin mereka. Sementara yang Bang Zuma terangkan itu jawabannya memang itu saja, maksudnya sudah jelas gitu loh. Misalnya kalau kita kita ada panduan, kita ada Al-Quran artinya ini, kan begitu. Nah gitu maksud saya. Iya betul. Baiklah Bang Zuma, terima kasih Bang. Dan semua saya ucapkan terima kasih ya, semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah selalu Bang Zuma dan teman-teman yang lainnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma apa kabar? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Bang Andi juga apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya dengerin Bang Handi dari pagi ini kayaknya masih aja sampai malam. Iya. Bang Zuma, saya mau nanya nih. Iya. Kita tuh punya nggak sih penelitian? Maksudnya bukan penelitian, maksudnya secara statistik gitu ya. Orang yang ngikutin diskusi-diskusi seperti ini terus jadi mualaf gitu, terus dibanding dengan orang yang murtad masuk ke yang lain gitu, ke Kristen gitu, ada nggak kayak gitu secara statistik? Bisa diulang Bang? Sorry, saya lagi chatting.
Gimana? Sorry. Iya. Gimana? Apa? Kesimpulannya aja langsung. Iya, penelitian secara statistik orang yang murtad sama orang yang jadi mu'alaf dengan mendengarkan debat-debat seperti ini gitu. Ada nggak? Setahu saya ya, itu alhamdulillah pertama yang mu'alaf itu jauh lebih banyak, murtad saya belum pernah dengarkan. Dan yang kedua, yang rada-rada mau mu'alaf itu juga jauh lebih banyak. Membisikkan ke saya, chatting ke saya, nelpon ke saya, WA ke saya, "Bang, saya sudah yakin Islam itu benar. Cuman kayak mana kalau saya masuk diusir di rumah, sekolah saya gimana, kuliah gimana, dan seterusnya, bla 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 bla." Bahkan tidak jarang mereka yang nampil kemudian di Komal mengatakan seperti semalam, ya, dia mengatakan bahwa dia sudah yakin dengan Islam, tapi masih takut dengan kedua orang tuanya. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau yang didengarkan murtad itu saya belum pernah dengar. Murtad karena mendengarkan debat itu belum pernah saya dengar. Kalau ada statistiknya itu kan bagus. Yang beginian nih biar saya yang jawab, Bang. Oh ya, silakan. Gini, Bang. Abang bisa cek ya orang-orang yang mu'allaf itu latar belakangnya seperti apa. Contoh, kita nggak usah bicara di TikTok, kita kesampingkan dulu, mungkin biar nggak dikira membanggakan Bang Zuma dan ini dan itu gitu kan. Cek aja di Mu'allaf Center Yogyakarta misalnya. Itu kapan hari? Beberapa hari yang lalu itu ada sarjana ada dokter S2, lulusan S2 sekarang menempuh S3 masuk Islam dari Kristen. Coba kita bandingkan, Bang, dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan Islam. Assalamualaikum. Coba cek aja kesaksiannya seperti apa. Rata-rata apa? Rata-ratanya bermimpi didatangi Tuhan, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia cuman pakai kolor. Itu kan di luar apa ya? Ada gak bekas masuk akal paku. gitu. Ya kan ada juga yang gitu kan, bersaksi ada bekas paku. Betul. Iya. Orang-orang mereka tuh gimana ya, cuma berdasarkan sama iman gelap gitu. Bang Angin lain kali kalau masuk semangat dikit suaranya. Siapa? Saya, Bang? Iya. Semangat Bang, saya dengerin abang dari pagi, tadi pagi udah kecil masuk Komal, terus pindah ke sana. Oh sorry, ini biasalah. Lagi begadang nih bikin laporan. Jadi terima kasih banyak ini udah ditemenin sambil bikin laporan sambil minum kopi juga. Iya Bang, semangat terus Bang. Siap. Temani kami terus. Selalu didukung, Bang. Jangan keluar dari barisan. Enggak. Oke, mantap. Saya izin turun dulu ya. Saya dengerin dari jauh aja. Oke, makasih. Jangan jauh-jauh Bang, dibawa aja. Semuanya assalamualaikum. Itu tadi. Kalau bagus tuh kalau ada perbandingan statistik gitu loh. Yang mu'alaf berapa, yang murtad berapa gitu karena dengerin Komal gitu. Oke, terima kasih. Kalau murtad, iya. Silakan Bang. Belum pernah saya mendengarkan mulai dari grup WA masuk Zoom baru ke sini. Dalam dunia persilatan belum pernah saya mendengarkan tiba-tiba ada muslim aku mau murtad. Tapi sebaliknya, baik secara langsung di sini dia iyakan maupun di luar sana banyak mengatakan bahwa mendengarkan Bang Zuma diskusi pada pemaparannya baik, terstruktur, Ustadz K, semuanya lah yang dia sebut akhirnya memeluk Islam. Itu fakta gitu loh. Nah kalau disuruh untuk mencatat semua itu gimana pintu masuknya ya?
Gitu kira-kira agak berat juga tuh itu menghitungnya. Di Indakores itu ada statistik. Oh ada ya? Ada data itu, iya. Tapi itu secara umum, Bang Handi, bukan yang spesial yang kita syahadatkan. Nah kalau mau menghitung banyaknya murtadin, ya di channel-channelnya Manubulu itu banyak tuh murtadin di situ. Tapi nggak ada yang lulus emisi satu pun. Semua framing. MCI bulan kemarin, alhamdulillah MMCI syahadatkan offline juga di Pondok IT. Saya nggak sempat hadir. Dipimpin langsung oleh Ustaz Salwan. Iya ya betul yang di Makassar, apalagi Makassar Mualaf Center itu Indonesia di sana itu offline-nya banyak loh. Iya. Ini syaratkan banyak offline udah berapa itu udah kehitung. Banyak kali Bang Handi. Ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang suami istri, ada yang ngantar anaknya karena dibawa sama suaminya, kembali lagi ke mamanya syahadatkan ulang, banyak sekali. Banyak. Tapi murtadin juga banyak. Kemarin waktu si Putri Sion itu katanya murtad juga. Itu ternyata odong-odong semua. Cuma mencari mangsa di dalam. Dia sendiri yang jadi korban. Ya bedakan lah ya kualitas murtadin ya. Putri Sion. Kedua, iya. Dia kan jadi korbannya. Ternyata yang mengaku murtadin itu ternyata dari Syiah. Nah gitu. Nah dia jadi korban lah. Kedua lihat aja kualitas murtadin mereka pada apa ya, kalau nggak masuk bui ya melarikan diri ke luar negeri. Ada udah berapa tuh kabur ke luar negeri. Si Udin sekarang si Udin udah menderita batin, si Paujong apalagi. Si Udin, bayangkan si Udin loh, udah bininya dia di sini, hartanya udah udahlah wassalam lah, jauh dari keluarga gitu loh. Memang masih hidup dia Bang? Lama sudah nggak nonton channelnya Ayubi, nggak ada lagi masih hidup tapi tinggal 30% lah kehidupannya. Kulihat dia cukur rambut aja nggak ada biayanya. Masalahnya nggak ada yang mempan itu, alat potongnya nggak ada yang mempan. Nggak bisa kepotong rambutnya itu. Iya. Iya, orang yang sakit hati itu kan membeku Bang, hatinya membeku, rambutnya juga membeku, jadi kesulitan. Tukang cukur motong rambutnya itu kesulitan. Kan istrinya katanya dibawa apa? Anaknya MKC. Anak isi sopo jere. Si Febri Sudrun itu katanya gitu. Jadi istrinya dibawa sesama Oten gitu ya? Kemungkinan Bang, kemungkinan. Walah. Kasian juga ya. Menyatakan agamanya benar, tapi Allah membuat dipermalukan oleh Allah. Itulah akibatnya. Masya Allah. Dia mau apa lagi? Di komalnya channelnya Manubulu itu loh, buset dah isinya. Paling parah itu apa ya? Mengaku cucu kiai, buset dah. Disuruh ngaji. Ya ini lagu India. Apa itu? Apa gimana? Insana itulah itu lagunya. Kok insana? Iya itu ngaji. Itu obat cacing itu Bang. Insana dia gitu loh. Heran saya. Beneran itu Bang. Ada murtadin wanita cewek ngaku lulusan pesantren. Katanya pintar ngaji. Nah setelah ngaji, insana bibasti kebalikala, katanya gitu. Ya itu. Parah. Bang Ucup parah. Ada lagi aki-aki katanya pondok pesantren, alumni pondok pesantren, tes ngaji. Dia mau baca ayat kursi, apa yang dia baca? Doa makan. Allahu Akbar. Itu juga salah. Yan azani syukran. Aduh, makan ayat kursi. Doa makan dibacanya. Kalau itu nggak tanggung-tanggung Bang Zuma, ngaku lulusan Al Azhar,
ustadz lulusan Al-Azhar, murtad masuk Kristen katanya. Dia bilang gini, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai ayat yang kelima, lalu kemudian itu ayat kursi. Sorry, maaf. Itu surah Yasin katanya. Iya, saya pernah nonton itu. Ya Allah, mau nipu kok gitu-gitu amat gitu loh. Ya Allah. Iya, Masya Allah. Makasih Bang Muhammad Sani dan juga Tata Borneo yang menemani kita malam hari ini di channel Zulkifli Amabas. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti tadi ya teman-teman. Tapi sekarang udah nggak ada loh yang kayak gitu-gitu lagi ya. Udah kayak dulu gitu loh. Masih Apanya, banyak, Bang Andi? masih banyak Bang Andi, masih banyak. Oh ya? Iya, cuman belum diluncurkan aja, masih banyak. Tenang aja. Saya sebenarnya malas ngeluncurin itu. Gue apa ya? Gue kalau reaksi itu gue nggak bisa nahan ketawa gue gitu loh. Gimana cara nahan ketawanya ya? Gimana cara nahan ketawanya ya? Aduh. Ayat naon? Rungkat nih. Tanda-tanda nih. Ayo yang baru naik siapa nih? Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku akhirnya bisa naik juga. Ya, gimana Bang? Enggak, nyimak aja lah. Enggak enak yang lainnya. Halo, assalamualaikum tuan-tuan guru. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan guru. Ada mau saya curhatkan ini tentang kawan saya. Itu kawan saya mau berkawin. Alhamdulillah semenjak ada apologet Islam ini saya hari-hari dengar. Saya boleh cerita sama kawan saya, boleh saya luruskan. Kau dengar ini enggak jadi tuan guru. Alhamdulillah kau dengar ini aku 50 tuan guru, saya ambil, saya bagi sama dia. Alhamdulillah dia nggak ada hubungan lagi sama itu. Cewek yang Kristen gitu ya? Enggak, kita kan ceweknya Muslim itu kawan. Cewek dia ada baik, ini selalu baik katanya. Dia mau kawin katanya, saya mau halangi. Alhamdulillah ada 50-50. Kau tengok itu video Bang Juma, kau tengok sekarang ini pada semua banyak yang masuk Muslim. Kau jangan kayak gitu, saya bilang Tuan Guru. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Guru. Itu aja Tuan Guru. Makasih semuanya. Abang ini di mana? Bang John ini di mana? Sumatera, Medan Tuan Guru. Oh, di Medan. Kok suaranya kayak orang Betawi ya? Enggak Tuan Guru. Saya dari Kutacane, Aceh Tenggara, yang pernah masuk Islam yang banyak sama anaknya itu. Masya Allah. Oh iya betul. Tapi saya hari-hari sepulang kerja saya dengar, alhamdulillah hari-hari dengar Tuan Guru. Itu aja Tuan Guru, semoga sehat selalu semuanya, spesialnya untuk Gurunda Bang Juma, sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Borneo, barakallahu fik. Iya, tadi suaranya kayak suara orang ini ya, orang Aceh. Iya, silakan Bang Great Cross. Namanya bagus. Enggak, nama asli saya Agus Salim. Oh, Agus Salim. Iya. Junior Za, syukran. Saya nyimak aja di bawah. Enggak enak juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi? Cuman-cuman? Ada Oten di bawah, di jambak aja. Nah ini, kompor gas. Saingannya Mukidi. Selamat malam kompor gas. Kompor Kristen Muslim. Eko dong. Mati kompornya. Ada lagi yang lupa bang. Ya. Ada seorang murtadin sudah tua mengaku bapaknya itu pemilik, bukan, bapaknya itu pemilik masjid. Terus dia ngajarin anak-anak mengaji, ya. Dia berasal dari Bima, ulama lah gitu. Bapak kakeknya itu ulama gitu bang. Mengaku murtad masuk Kristen katanya gitu. Lalu dia praktek bang, praktek keislamannya. Dia bilang gini, sholat isya itu 4 rakaat. Lalu melafalkan niat dia bang. Usolli fardul arba'ah katanya. Usolli fardul arba'ah katanya. Ya Allah, kok sampai segitunya mau nipu. Terus kemudian sholat subuh bang. Sholat subuh itu 2 rakaat katanya. Baca lafal dia, niat melafalkan niat dia. Usolli fardus subhi 4 rakaatin katanya gitu. Ya Allah. Aduh, penipu. Lupa hafalan dia. Aduh, parah. Lupa hafalannya ya kan? Benar nggak? Iya, karena ya memang apa ya, kalau berbicara bohong, berkesaksian bohong itu kan pepatah lama itu mengatakan kaliannya serapat-rapatnya menyimpan bangkai suatu saat pasti tercium juga kan gitu. Kan ada istilah seperti itu. Ya, seperti itulah kesaksian mereka. Ada lagi bang, mengaku lulusan IAIN. Aduh, nggak usah cerita semua deh, nanti nggak jadi diskusi nih. Nggak ada lawan. Oh iya deng. Ada pendeta yang kepalanya botak itu. Pendeta kepalanya botak, mengaku namanya Muhammad Yasin katanya. Ternyata rekeningnya namanya Yosua. Dasar penipu. Ngaku-ngaku pernah bakar gereja katanya. Ya, ngaku bakar gereja itu. Waduh, sudrun semua. Kalau nggak bohong mau jual apa kalau nggak bohong? Pernah kita coba itu Bang Andi di Zoom. Pernah. Di Zoom itu ya. Ganti nama Oten. Bang Juma pakai nama siapa ya? Martin apa siapa ya? Aku pakai nama Oten. Iya, aku pakai nama Alek. Pokoknya semua. Wih, senang banget dia. Wah, saudara-saudara Kristen semua yang ada di sini kan. Wah, bermanuver dia. Bang Juma nggak tahan emosi, langsung main seruduk. Kabur dia. Cari duit kan dia di situ. Iya. Dia ingin cari simpatik. Ya, berarti gayanya dia cari simpatik itu begitu, ujung-ujungnya duit. Dijebak dia. Ini room Muslim, room Kristen semua bang. Oh iya ya, saya masuk gitu. Oh masuk beneran. Kita ganti nama Kristen semua. Wih, seneng banget dia berbohong. Bersaksi ya kan. Ingin dikasihani. Karena dia pikir wah sultan Kristen di sini pasti. Intinya gini loh, saya dulu waktu Islam itu, ajaran Islam itu boleh membakar gereja kata dia. Nggak ada larangan bakar gereja. Makanya saya ajaran Islam itu jelek. Makanya saya pindah jadi Kristen. Kalau di Kristen kan nggak boleh gitu loh. Ada 3 gereja. Ngaku dia pernah bakar gereja. Ngaku. Anehnya lagi loh Kristen loh. Orang yang pernah bakar gereja, mau kok dikasih donasi gitu loh. Bukannya ditangkap laporin polisi kan gitu ya. Pastinya.
Malah disanjung. Asal disanjung. Aduh. Padahal itu cuma tipuan. Hanya Aduh, untuk menjelekkan benar-benar. Islam. Untuk menjelekkan Islam, dia mengaku Islam, dan waktu di Islam dia bakar gereja. Kan tulul. Itulah namanya, apa sih namanya itu? Serigala berbulu domba. Licik seperti ular, tulus seperti kodok. Ya. Giliran mau dilaporin pura-pura sakit jantung. Iya benar. Beneran itu, Bang. Waktu mau dilaporin itu kan menghilang dia naik kapal. Ingat gak dia naik kapal pulang pergi kemana gitu? Iya, menghilang. Ada pengacara ini, kita sambut dulu nih. Nanti ngancam-ngancam lagi Bang Handi. Assalamualaikum. Udah pernah naik tadi malam. Oh udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, salam sehat Bang Zuma. Sehat Bang Subair. Iya, Bang Zuma. Bagaimana kabar saya Bang? Alhamdulillah tabarakallah, baik, sehat dan lancar. Alhamdulillah. Salah Bang Zuma. Bagaimana kabarku di sana? Oh gitu. Ya coba. Bunda naik bunda. Ya, Bang Zuma, serius bertanya ini Bang. Iya, itu Protestan dengan Katolik itu apa sih bedanya, kok banyak sekali Kristen-Kristenan itu? Bang Handi yang tahu itu. Silakan siapa? Ini kan bukan di kelasnya Bang Zuma ini, yang di bawah-bawahnya lah. bukan di atasnya Bang Zuma kalau itu. Oh gitu kan, ya silakan siapa ya? Saya mau serius bertanya ini. Tinggal dibedakan perbedaan antara Katolik dan Protestan. Itu Bang Handi tuh yang tahu, karena dia adalah intel di lapangan. Bedanya mudah sekali Bang. Pertama kitabnya 73 sama 66. Katolik 73, Protestan 66. Katolik itu dari Martin Luther Protestan itu pecahan dari Katolik juga, namanya Martin Luther. Terus kalau Katolik itu cenderung ada Bunda Marianya, ada patungnya. Trinitasnya hampir sama. Cuman kalau di Protestan itu ada yang anti patung, ada yang enggak. Terus Protestan ini pecah pula. Ada yang karismatik, ada yang apa lagi tuh selain karismatik lah, macam-macam lah. Itu loh Bang. Jadi berbentuk sinode, bercabang-cabang. Gitu Bang. Itulah. Yang paling signifikan perbedaannya adalah gerejanya beda, tidak boleh saling memasuki, kitabnya beda. Nah, itu yang paling signifikan Bang. Nah, Abang sendiri Protestan atau Katolik? Siapa ini? Orang dia Muslim kok. Oh Muslim. Baju baru Muslim. Ada nggak Kristen nama Zubair Bang Zuma? ada Bang. ada. Subair Martin. Subair Martin. Tapi ada pura-pura jadi mu'alaf, pernah jadi Islam, jadi murtad. Padahal itu tipu. Itulah mungkin cocok yang jawabannya kemarin, mungkin karena setan jadi berkamuflase jadi setan lagi. betul. Iya Bang, terima kasih Bang Zuma. Terima kasih ya Bangku. Sangat mencerdaskan ini. Amin, insyaallah. Masyarakat. Iya siap. Oke. Hati-hati di jalan Bang. Lagi kosong, saya diminta di stay-kan aja dulu lah, nanti kecuali full baru diturunin. Iya. Iya, saya bicara sedikit mungkin dulu ini gurunda-gurundaku. Iya, silakan Bangku. Ada yang dibawa ini tadi nih. Katanya Bang Goto bicara dong. Kebetulan ini ada yang nanya ini perbedaan Katolik dan Protestannya. Saya jelaskan aja sejarahnya supaya ada edukasi. Saya ulang lagi ya gini. Jadi Protestan itu adalah pecahan dari Katolik. Menurut literasi sejarahnya Protestan itu dimotori. Catat. Jadi Protestan itu dimotori oleh 3 tokohnya.
Yang paling pertama itu adalah Martin Luther. Martin Luther ini adalah seorang pengajar di Universitas Wittenberg, Jerman. Yang kedua adalah Ulrich Zwingli, yang ketiga adalah John Calvin. Ya, jadi terus begini, kenapa Martin Luther itu memprotes Katolik dengan mengeluarkan 95 nota keberatannya? Kenapa seperti itu? Karena Paus Leo ke-10 pada saat itu mengeluarkan aturan yang bernamanya indulgensi. Jadi pertentangan antara Martin Luther dengan Paus Leo ke-10 itu dikenal dengan nama Disputation on the Power of Indulgency. Jadi di mana dosa orang itu bisa ditebus dengan uang. Misalnya begini, jika kita melakukan kesalahan, kita cukup membayar sejumlah uang oleh Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Paus Leo ke-10 itu tidak memenjarakan kita. Sekalian juga tidak membuat kita atau menyebut kita berdosa karena kesalahan kita. Jadi dosa bisa dibayar dengan uang. Nah, inilah salah satunya yang ditolak keras oleh Martin Luther, sehingga pada saat itu beliau marah besar, mengambil pisau, mengambil palu, lalu bawa paku ke depan gereja pada saat itu di Jerman, pada saat itu di Wittenberg pada saat itu untuk memprotes. Jadi di paku itu beliau memaku itu 95 nota keberatannya di pintu gereja. Nah, ini juga sebenarnya membuat marah Paus Leo ke-10. Makanya dengan keras beliau ini bertentangan dengan Martin Luther pada saat itu. Jadi Martin Luther secara resmi berpisah dan menolak semua keabsahan Katolik ini dengan menyertakan 95 nota keberatannya ini. Salah satunya itu tadi indulgensi tadi, menentang peraturan indulgensi di mana dosa bisa dibayar dengan uang. Nah, jadi sini awal mulanya sekitar tahun 1517 ini, dan diikuti oleh dua sahabatnya, Ulrich Zwingli dengan John Calvin. Dari sini turun pula gereja Anglikan. Gereja Anglikan ini didirikan oleh Raja Henry ke-8. Nah, ini juga tanda protes beliau kepada kepausan pada saat itu, di mana Paus tidak menyetujui perceraian Raja Henry ke-8 dengan Catherine ini, istrinya. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui, bahwa Kristen Protestan itu kenapa namanya protes? Karena memprotes sistem indulgensi itu dan sistem liturgi. Sistem liturgi gereja termasuk luar biasa. Termasuk itu ada peraturan-peraturan adanya patung yang dicium dalam gereja. Silakan bisa buka itu. Ada 95 nota keberatan beliau. Menurut beliau itu liturgi gereja Katolik pada saat itu termasuk penyembahan berhala. Begitu kira-kira, mungkin sedikit dari saya. Jadi denominasi gereja Protestan ini cukup banyak ya, karena melahirkan denominasi baru seperti tadi yang dijelaskan Bang Handi. Ada Pantekosta, ada Advent. Iya, kalau Pantekosta ini didirikan oleh William Henry Fowler. Ya, beliau pimpinan Bethel Temple. Sedangkan kalau Pantekosta gereja Advent ini didirikan oleh James G. White sama Alan E. White, John Betes, Hiram Edison dengan J. Andre. Nah, jadi ini semua lahir karena tanda protes ke denominasi sebelumnya. Jadi akhirnya melahirkan ribuan denominasi. Nah, kira-kira begitu sedikit dari saya supaya mengerti sedikit sejarahnya. Ya, silakan lanjut. Insyaallah. Oke, Bang. Kita sambut dulu Bang Saiful, katanya ada informasi yang penting mau disampaikan. Benda blokir sabar Bon. Setelah ini kita iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat Bang Juma, sehat selalu dan semuanya pejuang-pejuang tauhid. Amin. Ini ya Bang, saya mulai dari dulu sampai sekarang pengikut Bang Juma. Gini aja Bang, saya sedikit minta nasihat sama Abang kepada para gini loh Bang, muslim yang suka naik ke koma-koma oten kayak si bom itu yang melawan mereka orang banyak itu. Coba kasih nasihat Bang buat kita orang ini. Saya pusingnya tuh jadi hujatan, akhirnya kita yang netizen ini enggak terima. Iya. Gitu Bang. Jadi Abang gini aja Bang, maksudnya Abang selesaikan kepada para yang ingin baru-baru naik ke koma-koma
mereka penghujat itu bang, itu aja bang saya minta abang kuatin nasihatin orang-orang yang mau kepedean gitu, nah bikin malu aja gitu lah, gitu intinya. Iya. Perintah di dalam Al-Quran itu adalah kita nggak boleh duduk bersama dengan orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Itu nggak boleh. Ketika ada yang mengolok-olok Al-Quran, meninggalkan. Nah, kenapa kemudian saya sudah mengurangi kemudian hadir di komal-komal mereka? Ya, karena itu perintah Allah mengatakan bahwasanya kita tidak boleh kemudian duduk bersama dengan mereka yang mengolok-olok Al-Quran. Jadi kalau mereka kemudian telah meninggalkan olok-olokan mereka, maksudnya menyelesaikan olok-olokan mereka, barulah kemudian kita bisa kembali duduk bersama. Tapi selama mereka mengolok-olok Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meninggalkan apa istilah itu? Meninggalkan diskusi atau meninggalkan tempat mereka. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran melarang. Pentingnya gini bang, supaya nanti hujatan-hujatan mereka itu melebar atas narasi-narasi yang kompetennya tidak bisa melawan apa yang mereka, gitu lah bang. Jadi agar hujatan ini tidak berkelanjutan, itu kan menimbulkan, gitu lah bang. Ya betul, itu akan melahirkan kesakit-hatian kita melihat itu. Makanya sebaiknya umat Islam ini menyadari bahwa sehebat apapun keilmuan Islam kita, kalau mereka cenderung mengolok-olok Allah, mengolok Rasulullah, janganlah kita ke komalnya gitu. Apalagi hanya modal congor, hanya modal semangat, hanya modal nekat, hanya karena kebencian, ya jangan. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Dan hasilnya kemudian untuk Anda sendiri efeknya itu apa? Menjadi kecewa, menjadi malas ibadah dan seterusnya. Hati Anda akan semakin keras. Karena ilmu debat itu mengeraskan hati apabila kita tidak kemudian memanage lebih baik. Jelasin. Sandarannya ada di Al-Quran 140, ya ayat 140. Ya silakan. Betul. Jadi itu saja saya menyampaikan, Abang Juma kan tokoh sebagai panglima kami untuk memberi nasihat kepada pemula-pemula untuk tidak dengan tidak kompetisinya tidak memadai, janganlah ikut naik koma-koma seperti komanya bom-bom dan penghujat-penghujat yang lain. Itu aja Bang Juma, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Abang. Masya Allah. Efeknya bagi saya dan bagi semua akan berbahaya betul bagi orang Islam. Itu aja Bang Juma, terima kasih. Saya selalu berkah selalu, jaya Islam Bang Juma. Allah, saya doakan selamat dunia akhirat semuanya. Amin. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Kaget saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen untuk yang berdiskusinya secara baik dan santun dan juga pintar sedikit, masih diberikan giveaway oleh ada sultan kita. Jadi buat teman Kristen yang ingin mendapatkannya silahkan request. Kalau misalnya nggak mau skincare bisa voucher. Nanti vouchernya aku transfer ke rekeningnya. Ini pemberian vouchernya voucher apa Mas? Voucher apa aja, mau OVO, mau Gojek, mau Dana, mau link aja bisa semua. Ini vouchernya salah itu. Salah. Voucher laptop ada nggak? Salah. Vouchernya itu berisi transportasi dari rumah ke masjid untuk disahadatkan. Ya ampun Bang Andi, itu mah gak usah voucher. Aduh, kirain. Ini dari pesan dari Sultan ya guys, bukan dari saya. Karena saya aja juga 2 bulan belum digaji Bang Juma. Sebenarnya aku lagi gak enak badan kan. Cuman karena dengar Bang Juma tadi bilang skincare, tambah sakit aku. Coba bilang dulu Bang, skincare. Skincare. Udah latihan pun saya 2 hari ini. Skincare. Skincare. Pintar. Ya bagus, pintar.
Ya, gitu dong. Ya ada iklan sekalian, Bang. Ya udahlah, teman-teman, mulailah kita iklan. Ya, iklan dulu ya sambil nunggu Oten. Terus ada yang ngamuk-ngamuk juga gara-gara nggak aku naikin. Buat ngamuknya lewat WA sih, dia chat aku. Nanti kita bikin komal sendiri ya untuk sapa-sapa. Untuk malam ini komalnya khusus diskusi teman-teman. Kalau mau sapa-sapa kita bikin komal sendiri nanti. Ayo kerja benda blokir. Karena sudah naikin. Ini udah 9 menit. Padahal aku mau kasih singa loh. Ya udahlah. Bang Juma kerja bang. Bang Juma kerja bang. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi ya. Sambil kita menunggu teman-teman dari Kristen, kita promosi dulu skincare kita. Bahwasanya seperti biasa selalu kita memberikan informasi tentang produk Tapi yang kita... ntar bang, abang kalau diskusi sama Oten suaranya lantang. Ini abang promosi kayak hidup segan mati tak mau. Bisa lantang nggak suaranya? Baik, teman-teman semuanya yang ada di sini dan yang ada di channel Zulkifli M. Abbas. Ini mbahmu ingin menyatakan sikap bahwa kalau hidupmu mau sejahtera, hidupmu ingin tentram, maka silahkan kemudian pesan skincare dengan mengetik di komal sahabat Bang Zuma Store. Ya, jadi dengan mudah Anda tinggal mengklik keranjang yang ada di sana. Di situ akan muncul menu dan harganya. Ya gitu juga kali bang. Untuk kemudian mengetahui ongkos kirimnya, di situ juga udah tersedia ya. Jadi produk kita ini udah bebas DPO-nya, udah keluar nomor DPO-nya. BPO bukan DPO, BPO. DPO itu dalam pencarian orang. Ya ini orang sedang mencari skincare. Makanya disebut DPO, daftar yang barang-barang yang dicari, kan itu toh. Jadi kawan-kawan, kita punya produk ini sudah ada DPO-nya, sudah ada surat edarnya. Jangan dengarkan dia sakit kok, udah bangun tidur dia lagi mimpi. Gitu. Jadi pesan skincare ada impaknya juga, ada sedekahnya juga ke Apologet Islam Indonesia. Jadi dengan memesan skincare di kita, itu artinya Anda sudah melakukan sedekah kepada Yayasan Apologet Islam Indonesia yang sejatinya akan menjadi kendaraan besar bagi umat Islam yang ada di negara kita ini. Begitu. Barangkali ada yang ingin mengurangi, silakan. Waktu dan tempat disilakan. Menambahi bukan mengurangi. Ya, mangga. Oke, saya tambah dikit ya. Di bawah tuh ada yang bertanya, cocok untuk ibu hamil? Ya cocok lah. Ini karena ini bahan-bahannya. Bukan untuk perutnya ya, bukan untuk perutnya bunda, untuk muka. Ya. Jadi bahannya ini alami. Bahan-bahan alami ya saudara, apa ya, Mbak Kiki ya, boleh buat ibu hamil boleh. Jadi ya teman-teman yang ingin order sekarang mudah ya karena sudah melalui TikTok Shop. Tinggal klik ini ya akun Bang Zuma Store, kemudian klik tuh tanda keranjang ya. Kemudian masuk, tinggal memilih kayak di saya ya, ini ya aku tunjuk ya teman-teman ya. Aduh, bentar. Ini kedengarannya Bunda Rahma nggak nyambung ya. Setelah itu masuk ke sini ya, harus besari dulu bentar, baru dilanjut oleh Bang Zuma. Loh, kok ada acara memasukkan ini? Nah ini ya, setelah diklik tanda keranjang tadi muncul ini loh teman-teman ya, Bang Zuma Store. Setelah itu silahkan dipilih ya, ini produknya ya. Desain, nama skincare-nya Desain ya. Ada 4 sama aja kayak Bang Juma. Desain bukan desain. Iya, sama aja. Kan sama dari satu daerah tuh, Bunda. Satu daerah. Paling banyak protesnya nah ini.
Tak lama ku lempari batu tawas juga baru tahu rasa. lidah orang Makassar itu kaku loh bun ya. Desain. Oke. Jadi boleh dipilih ya saudara-saudaraku ya. Ini terdiri dari 4 item ya. Ada sabunnya, ada tonernya, ada serumnya, ada krimnya. Krimnya boleh dipakai siang malam, tapi tonernya itu cukup malam ya. Jangan pakai siang kalau toner. Masya Allah. Jadi harganya ini 127 kalau lewat Salah di sini ya. Yang pakai malam cuma Salah ya? serum, yang lainnya baru boleh siang sama malam. Serum yang nggak Iya. boleh kena matahari, karena kandungan daripada Iya, serum kalau itu perasaan gitu ada. ngomongku ya. Serum itu untuk malam aja ya saudaraku ya. Iya, Kemudian bukan ada toner, pun ya. satunya ini. Perasaan aku bilang serumnya, aku salah ya. Ini apa namanya, hand body ya, saudaraku ya. Jadi sekarang kalau diklik ya saudaraku ya, beli, udah ada situ tertera tuh, tinggal tulis, tinggal ketik ya, tinggal ketik tuh alamat yang lengkap ya saudara ya, saudaraku ya. Nah di situ udah tertera tuh ongkirnya, jadi nggak repot lagi kayak kemarin-kemarin kan. Masya Allah, barakallah, saudaraku ya. Nah, jadi kalau melalui adik kita masih nunggu kita cek ongkirnya. Kalau nggak repot lagi ya, saudara ya. Saudaraku para netizen yang 2.700, Masya Allah. Jam segini masih standby ya kalau ada gurunda ya, Masya Allah. Nah ini saudaraku, hasil dari penjualan ini bukan untuk cari keuntungan semata ya, namun sebahagiannya itu dialokasikan atau dimasukkan ke dana API, ya, yayasan kita, Apologet Islam Indonesia. Itu tujuannya apa saudaraku? Itu untuk umat ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang mualaf, untuk mengatasi kalau ada pemurtadan, untuk membiayai saudara-saudara kita yang ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan api, ya tentunya berhubungan dengan betul penyangkal ya Gurunda, mohon maaf ya. Benar. Oke, saya kembalikan ke jadi gitu ya teman-teman ya, keuntungan ini bukan semata untuk bisnis ya teman, tapi untuk mensejahterakan umat gitu loh ya, bahasa kerennya tuh mensejahterakan umat. Benar gitu ya teman, sekali. saudaraku, silakan Dengku Gurunda, silakan. Jadi kalau misalnya ada yang mau gitu Nggak gitu juga kali. dengan rezeki yang Allah kasih kepadanya, kepada api misalnya ya kan, bisa tuh beli 10 misalnya, 10 habis itu 10 dibagikan kepada netizen yang berprestasi. Jadi kita kasih pertanyaan kepada netizen, jadi yang memberikan kinker itu ikhlas gitu. Misalnya saya Bang Suma mau menyumbang ke api tapi melalui skincare. Tuh skincare gitu kan. Dengan saya belanja skincare-nya misalnya 100 pieces, tolong dibagikan kepada netizen yang mampu menjawab pertanyaan Bang Suma. Boleh. Tak ada dalilnya, nggak boleh. Boleh. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, nggak bertentangan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah. Jadi silakan aja teman-teman yang mau kemudian nyumbang berimpak ke api dengan cara membagikan kinker, ya silakan. Utamanya membagikan kinker ke saudari kita blokir permanen ini, butuh mukanya kayak ini kulit buaya gitu, perlu untuk disantunin, dikasih skincare seperti itu teman-teman. Terima kasih. Oke, ada yang DM ya, ada yang DM. Katanya gimana Bun kalau mau jadi reseller ya? Ya minimal bisa order dulu 10 paket Karung. ya saudaraku ya. 10 dulu. Ya, ini mungkin mau coba dulu kan, memasarkan gitu. 10 minimal 10 dulu di order 10 paket baru bisa ini. Dan tentu harganya pun ada ya, ada pengurangan gitu loh kalau ngambil banyak gitu ya saudaraku ya. Jadi silahkan dihubungi adik kita ya, adminnya nih Bang Sadli.
Ya silakan dihubungi kalau ingin jadi reseller ya. Nanti ini lewat WA teman-temanku ya, saudaraku ya. Izin nanya Tolong bang, izin nanya dibantu bang. usaha api ini ya, saudaraku. Silakan bang. Ya, skincare itu obat apa itu bang? Skincare. Iya, Skincare obat yang apa kita punya itu untuk menangani penyakit kanker kulit, tumor kulit, tetanus kulit, panuan kulit, muntaber kulit, semua penyakit kulit bisa tuntas dengan skincare design. Begitulah adanya. Ini sudah Skincare. Oke BPOM lah, ya, teman-teman. sudah BPOM dan ada label halalnya ya, saudaraku ya. Jadi udah resmi. Oke, izin silakan, Bunda Bunda. Rama ya. Izin Bunda Rama. Jadi tolong yang WA saya. Nih kalau untuk apa namanya itu brosur itu tidak ada. Brosurnya itu tidak ada. Kalau kalian mau cetak silakan cetak sendiri. No, paling cuma dikasih ini doang. Coba Sadli bikin brosurnya. Nanti brosur itu dimasukkan ke dalam itu skincare itu, ke dalam kantong skincare itu. Oh, iya, Jadi di situ brosurnya begini kata-katanya. Skincare ini, ini untuk skincare ini bisa mengatasi flek, jerawat, muka kusam. Itu kata-kata di dalam brosur itu dimasukin ke dalam kantong skincare itu. Gitu, jadi mereka tahu kalau ini buat jerawat, flek, terus buka kusam. Iya bun. Next ini nanti tahap kedua. Iya brosurnya tuh. Jadi orang nggak banyak tanya ini buat apa aja. Dan bisa juga dipakai untuk orang hamil. Sebenarnya gini teman-teman, kalau untuk orang hamil itu dipengaruhi memang di saat kita hamil itu 9 bulan. Itu prosesnya tuh kulit kita memang berpengaruh, makanya ada orang hamil itu yang flek, jerawatan. Sebenarnya itu nggak ngaruh dari skincare, tapi itu ngaruhnya dari bawaan daripada hamil. Jadi kalau kalian ada hamil, ini tiba-tiba aku pakai ini Coflex, sebenarnya itu tidak ngaruh. Tapi memang bawaan hamil, ada kita bawaan hamil jerawatan, ada kita bawaan hamil flek. Ya, jadi teman-teman skincare ini tidak pengaruh dengan kehamilan. Jadi mau kalian hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu nggak ada ngaruh, nggak apa-apa. Ya, justru kita kalau lagi hamil itu perawatan. Jadi supaya kita nanti habis lahiran kita nggak jelek. Karena biasanya orang habis lahiran jelek, ya. Dan ini skincare ini nih cara pesannya nih. Kalau kalian pesan 1 sama pesan 5 itu sama timbangannya. Sama-sama 1 kilo. Kalau 1 kalian kena ongkir sekilo. Kalau 5 kalian tetap kena ongkir sekilo. Jadi biar kalian hemat, belinya sekilo 5. Tapi duitnya nggak ada bun, sampai 5. Oh iya juga sih. Kecuali bunda blok belikan ya boleh lah. Atau kalian gini kali yang bertetangga tuh kan, ada tetangga 1, 2, 3, 4 gitu ya kan. Ini akun, tar dulu, ini akun UBH di bawah. Ini kenapa sih? Ini kan ini nggak usah diinformasi nih. Sebenarnya karena di Al-Quran itu ketika Di-mute aja Bang Andi. Nggak usah di bolak-balik gitu Bang, spam namanya itu, bolak-balik, copy paste spam Di-mute itu loh. aja Bang Andi, di-mute. Bang Andi gak bisa mute. Kan Bang Andi moderator. Gak ngerti gue nge-mute orang. Itu ya Bang ya, siapa sih? Nggak usah di copy paste gitu Bang. Kita di sini banyak, ya, maaf ya, kita ada Depais, mantau semua Komal yang terafiliasi dengan API itu. Saya itu mantau. Ada 5 HP standby gitu loh, paham semua apa yang terjadi di Komal-Komal. Cuman nggak boleh 2 Depais, saya harus di sini gitu loh, paham ya? Jadi kalau anda spam terus kayak begitu, akhirnya netizen yang ada di sini itu terpengaruh, jadinya bingung gitu loh. Oke? Jadi pindah ke makasih sana gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut promosi dikit lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin pesan skincare dari produk dari Bang Juma, langsung aja ke ini ya, akun yang saya besarkan, Bang Zuma Store. Nanti di itu dari postingan di sebelahnya itu ada
keranjang, diklik aja keranjang tersebut, nah langsung check out dan payment. Nah mungkin ada teman-teman yang nggak bisa belanja melalui TikTok Shop, teman-teman bisa WA aku melalui bio profil sahabat Bang Zuma, diklik aja link yang ada di bio profil itu langsung masuk ke WA. Gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, nanti akan ada skincare gratis dari Sultan. Kalau nggak mau skincare nanti ada voucher. Vouchernya bisa OVO, bisa Dana, bisa link aja, silahkan naik. Yang jelas diskusinya santun, kemudian agak pintar-pintar lah dikit katanya gitu. Syaratnya seperti itu. Kalau untuk Muslim, nanti kami akan memilih ya Muslim satu cowok satu cewek gitu ya. Itu nanti hadiahnya di akhir tahun. Itu hadiahnya adalah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Tuh. Mampu. Mati Mija. Cuma bukan dapat voucher atau dapat gratis Bang Andi. Bukannya itu bagi yang mampu berarti ongkosin sendiri. Gimana sih Bang Andi? Itu salah itu omongan saya. Salah lah. Kan hanya orang mampu yang bisa menunaikan ibadah haji. Iya kan berarti nggak dapat voucher kan? Dia naik haji sendiri, biaya sendiri. Gimana sih?